Salam anti korupsi. Transparansi Internasional Indonesia melalui rilis yang disampaikan kepada publik menyampaikan bahwa nilai ataupun poin indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2024 meningkat tajam 3 poin dari tahun sebelumnya 2023, yaitu 34 menjadi 37 saat ini, setelah mengalami stagnasi di tahun sebelumnya yang sama poinnya 34 di tahun 2022. Tentu ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin serius memberantas korupsi di negara kita. Bagaimana tidak, indeks persepsi korupsi ini menjadi rujukan, menjadi pijakan bagi para investor asing untuk mau menanamkan modal di suatu negara, karena mereka akan melihat potensi korupsi di negara tersebut. Apakah mereka akan menanamkan modal atau tidak? Kalaupun menanamkan modal, berapa banyak? Dan indeks persepsi korupsi juga dipakai oleh kalangan akademis untuk mengkaji, ya, sebagai landasan berpijak data kuantitatif, ya, terkait adanya korupsi di suatu negara. Sehingga ketika kita membaca jurnal, membaca skripsi, tesis, ataupun disertasi, karya ilmiah lainnya, pasti indeks persepsi korupsi ini yang digunakan. Dengan naiknya nilai menjadi 37, tentu ini bukan nilai yang bagus juga sebenarnya, ya, karena poinnya kan total kalau negara paling bersih itu 100, ya. Namun tidak ada negara yang 100, pasti ada celah korupsinya di sana. Termasuk negara-negara di Skandinavia yang sudah 80 poinnya ke atas. Tapi kita tidak akan berbicara dengan negara lain ataupun kita membandingkan dengan di Asia, ya. Ya, karena bagi saya ini sudah cukup bagus bagi Indonesia dan ini harus ditingkatkan. 2024 presidennya masih Pak Jokowi, ya. Artinya ini mengukur indeks persepsi korupsi di akhir tahun, ya, pemerintahan Jokowi berdasarkan berbagai macam survei dengan poin-poin yang rumus-rumus yang transparansi internasional yang paham. Ya, saya pikir Transparansi Internasional Indonesia ya hanya tinggal merilis saja seperti itu nilai-nilainya. Selanjutnya juga kita melihat ke depannya tantangan pemberantasan korupsi semakin berat, ya, mulai dari bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara, bagaimana kemudian mengejar para koruptor, bukan hanya orangnya tapi asetnya, dan yang paling penting adalah bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum, ya, itu bisa memainkan peran lebih, ya, misalnya kayak KPK bisa kembali dipercaya. Walaupun kita tahu bahwa saat ini indeks KPK dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, kepercayaan publik kepada mereka sudah semakin pulih, ya, bahkan sebelumnya anjlok, ya, kalah dengan lembaga penegak hukum lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan, namun sekarang sudah kembali ke titik, walaupun belum sempurna, setidaknya lebih dipercaya lagi dan kenaikannya signifikan loh, 10 poin dari sekitar 60 ke 70, karena memang mereka berhasil menangani, ya, kasus-kasus besar, termasuk juga kasus Sekjen PDIP, ya, Pak Hasto, itu menjadi perhatian publik. Bahkan ada survei, ya, dari LSI terkait dengan kasus, gitu, ya, Pak Hasto, bagaimana kepercayaan masyarakat 77%, ya, percaya, ya, namun sebenarnya kan kalau penegakan hukum kan bukan berdasarkan survei, ya, tapi memang mungkin ingin dilihat persepsinya. Dan ini selaras juga. Kembali lagi kepada peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi ini, tentu kita sering mendengar pidato-pidato Pak Prabowo, presiden kita yang ingin
mengejar para koruptor ke Antartika, ya, yang buron ke sana, ingin mereka mengembalikan, ya, uang yang dicuri, ya, karena memang koruptor dan maling itu sama, ya, termasuk ya upaya-upaya pencegahan, ya, misalnya dari pemimpinnya, ikan busuk dari kepala, ada digitalisasi, perbaikan sistem dan sebagainya, selalu diulang-ulang oleh Pak Prabowo. Artinya pemberantasan korupsi tentu akan menjadi fokus, ya, dan kita tahu bahwa sekarang pun ada pemotongan anggaran, tentu artinya harus diperketat lagi, ya. Nah, terkait dengan pemerintah ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Pertama, regulasi, ya, regulasinya terkait dengan undang-undang perampasan aset. Ini sudah lama dan ini harus jadi fokus. Kita sudah lihat selama DPR yang terpilih ini kan bersama dengan pemerintah sudah banyak undang-undang yang disahkan, ya. Terakhir kan undang-undang terkait BUMN. Masa undang-undang perampasan aset ini tidak bisa disahkan? Ini kan sangat penting, ya, karena untuk tadi mengejar aset-aset para koruptor. Saya pikir ini juga akan bagus, ya, karena dengan tadi saya katakan indeks persepsi korupsi Indonesia yang sudah naik, ini kan nanti tahun depannya akan ada survei-survei lagi, ya, yang terkait dengan indeks persepsi korupsi, ya, kita harapkan itu kita naik lagi lah menjadi 40. Rekor kita kan 40. Itu lagi-lagi di zaman Pak Jokowi sekitar tahun 2018, ya. Kalau tidak salah itu 40. Nah, kita harap bisa kembali ke titik 40 itu, ya. Walaupun ketika kemarin kembali ke titik poin ataupun kemarin ketika Indonesia 40 yang menarik juga. Berikutnya ada pemilihan pimpinan KPK yang dipilih yang bermasalah kayak Firly dan kawan-kawan. Kemudian undang-undang KPK malah direvisi yang katanya memperkuat dan buktinya memperlemah. Ya, kita tahu bahwa salah satu mengapa indeks persepsi korupsi ini naik kan juga terkait dengan penegakan hukum, termasuk juga demokrasi dan kebebasan berbicara. Itu sangat penting yang tentu harus dikaji oleh pemerintah. Selain undang-undang perampasan aset, ya, yang akan memiskinkan koruptor, kita juga bicara mengenai misalnya foreign bribery, ya, suap kepada pejabat asing. Misalnya kan Amerika sudah punya dengan FCPA-nya, ya, kemudian si Inggris juga punya, ya, sehingga kalau kita punya setidaknya ya mungkin jarang lah, ya, kita bisa menemukan kasus ada pejabat asing yang disuap oleh orang Indonesia. Namun setidaknya ini menjadi gambaran kita serius memberantas korupsi. Jadi warga negara Indonesia dimanapun diyakinkan tidak akan korupsi sampai dia terbukti melakukan korupsi ketika berbisnis dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa jadikan salah satu syarat kita masuk ke OECD. Kemudian pemerintah juga bisa menggencarkan, ya, bagaimana memulangkan para koruptor yang tertangkap seperti kemarin Paulus Thanos, ya, berhasil ditangkap berdasarkan permintaan polisi dan kasus itu adalah kasus ditangani oleh KPK, tindak pidana korupsi. Dan kalau ini bisa jadi ekstradisi benar-benar terjadi, ya, saya pikir ini akan menjadi sejarah baru, pertama kalinya ada ekstradisi terutama terkait kasus korupsi Singapura dan Indonesia, karena kan perjanjiannya baru tahun 2022 dan Indonesia baru meratifikasi di tahun 2023. Ratifikasi artinya menjadi undang-undang, ya, berarti DPR dan pemerintah, dan ini juga kerja bareng semua aparat penegak hukum, KPK yang menangani kasusnya yaitu kasus IKTP, kepolisian juga yang kerjasama dengan pihak CPIB ataupun polisi sana, kejaksaan juga, ya, termasuk dari Kumham gitu, ya, sebagai central authority dan pihak-pihak lain lah, ya, Kementerian Luar Negeri misalnya melalui Embassy Indonesia di sana. Kemudian juga kita bicara mengenai penegakan hukum yang independen, KPK harus kembali independen, ya. Kemudian kejaksaan juga kita lihat semakin gencar memberantas korupsi, banyak kasus besar mereka tangani, dan polisi pun juga sudah mempunyai Kortas Tipikor. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi kita tidak berlari dalam memberantas korupsi, karena sekali lagi koruptor itu membuat rakyat sengsara, koruptor membuat mereka makin kaya, sementara kita tahu zaman semakin susah,
kemarin saja pemotongan anggaran membuat beberapa teman-teman yang harus ya akhirnya karena mereka bukan ASN, mereka bukan P3K, ya tidak diperpanjang kontraknya atau tidak, karena tidak ada anggaran sehingga tidak bisa dibayar seperti itu ya, sehingga ya tidak bisa bekerja ya. Kemudian kita juga membutuhkan uang yang banyak untuk program-program pemerintah seperti makanan bergizi gratis ya, sehingga para koruptor ini harus ditangkepin dan uang-uang yang mereka korup harus dikembalikan. Dan ini kan sesuai dengan juga asta-cita Pak Prabowo ya, untuk menegakkan hukum terhadap para koruptor, dan Pak Prabowo pun tentunya merupakan panglima dalam pemberantasan korupsi. Oke, sekian yang bagi saya, bahwa kita berharap kedepannya di bawah pemerintahan Pak Prabowo, karena startnya itu kan 2025 ini ya, yang akan diumumkan 2026, karena 2024 ini legasinya Pak Jokowi berhasil menaikkan 3 poin. Nah sekarang kita harap Pak Prabowo juga, toh program-program Pak Prabowo juga asta-cita itu selaras lah dengan indeks persepsi korupsi, sehingga kita harapkan di 2026 tahun pertama evaluasi terhadap kerja pemberantasan korupsi Pak Prabowo itu, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat tajam ya. Saya membayangkan kalau 3 poin bisa jadi 40, dan kalau misalnya dalam waktu 5 tahun ini kita naik 10 poin saja, hampir menyentuh 50, itu sudah hal yang luar biasa. Karena sekali lagi koruptor adalah musuh rakyat. Salam anti korupsi.